Kali ini kita akan membahas tentang hereditas. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang hukum Mendel II yang dikenal dengan istilah asortasi. Hukum Mendel II ini juga kita ketahui dengan persilangan dihibridanya, persilangan dengan dua sifat beda. Nah, sebelumnya Ustazah akan kasih contoh soal tentang hukum Mendel II. Contoh soalnya di sini Ustazah bikin disilangkan mangga berbuah manis berbentuk bulat dengan genotip A besar A besar, B besar B besar, dengan mangga berbuah asam berbentuk lonjong, yaitu A kecil B kecil B kecil. Nah, nanti ditanya adalah rasio perbandingan fenotip dan genotip F2-nya. Ya, untuk pembahasannya kita ketahui dulu parentalnya atau induknya apa, yaitu tadi genotipnya adalah A besar B besar B besar disilangkan dengan A kecil B kecil B kecil. Nah, fenotipnya manis bulat dengan asam lonjong. Sebelumnya kita harus cari dulu gametnya. Untuk mencari gamet itu, kalau dia alelnya homozigot dominan, berarti kita ambil satu aja karena dia sama, berarti A besar aja satu, kemudian B besar aja satu juga, sama dengan yang A kecil B kecil B kecil juga A kecil 1 sama B kecil 1. Nah, nanti baru dapat F1-nya. F1-nya dapatnya dari mana? A besar disilangkan dengan A kecil, kemudian B besar dengan B kecil. Maka dapatlah dia A besar A kecil, B besar B kecil. Itu adalah genotipnya. Genotipnya A besar A kecil, B besar B kecil. Sedangkan fenotipnya adalah manis bulat. Nah, ini 100% manis bulat ya. Manis bulat. Oke. Nah, untuk mencari F2-nya, kita harus hilangkan F1 tadi dengan sesamanya. Nah, genotip yang A besar A kecil B besar B kecil ini dikenal dengan istilah heterozigot. Kenapa heterozigot? Karena alelnya berbeda. Ada A besar A kecil dan B besar B kecil. Nah, ini yang dinamakan heterozigot ya. Kemudian untuk mencari gamet yang keduanya, kita harus hilangkan juga dengan alel yang berbeda tadi. Misalkan nih, A besar dengan B besar, ini dia. A besar dengan B kecil, ini dia. Kemudian A kecil juga, A kecil dengan B besar, kemudian A kecil dengan B kecil. Ya, yang untuk yang di sampingnya sama ya, karena dia genotipnya sama, makanya gametnya juga sama. Nah, untuk mencari F2-nya kita akan gunakan tabel ya. Nah, ini tabelnya. Nah, ini tabel yang kita gunakan untuk mencari F2-nya. Jadi ada gamet jantan sama gamet betina. Nah, ini tadi gamet yang sudah kita cari, kita masukkan ke masing-masing posisi dalam tabelnya ya. Yang ini gamet yang jantan, yang ini yang betina. Nanti untuk mencari anaknya, nanti kita silangkan antara yang gamet A besar B besar dengan A besar B kecil. Nah, dapatlah dia A besar B besar B besar. Nah, begitu seterusnya sampai kita cari sampai nomor genotipnya yang ke-16, anak yang ke-16. Jadi nanti kita kasih nomor dulu nih tabelnya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi nanti kita cara mencarinya seperti itu. Apabila ini yang disilangkan, hasilnya di sini. Apabila ini yang disilangkan, hasilnya di sini. Ini disilangkan, hasilnya di sini. Nah, nanti untuk yang heterozigot ya, heterozigot tadi tahu kan?
Heterozigot itu yang apabila alelnya berbeda. Nah, contohnya seperti ini heterozigot. Nanti kalau kita lihat di diagonal kiri ini semuanya adalah alelnya heterozigot. Nah, diagonal kiri itu alelnya heterozigot. Nah, ini kalau dalam perbandingan genotip dia nanti jumlahnya 4 ya. Nah, kita dapatkan seperti ini dia hasil dari anak atau keturunan F2-nya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah rasio fenotip F2. Ya, tadi fenotipnya apa yang pertama atau dari induknya? Induknya yaitu adalah manis bulat ya, manis bulat dan asam lonjong. Nah, kita dapatkan dari sini nih, dari tabel ini yang manis bulat itu ada berapa? Kita lihat, kalau yang manis bulat berarti dia yang alelnya A besar di depannya. Yang A besar di depannya sama B besar di depannya itu ada berapa? Ternyata ada 9 ya. Nomor berapa aja? Nomor berapa aja? Kita bisa lihat nomor 1 ya, kita lingkari ya, 1. Kemudian ada nomor 2, kemudian ada nomor 3, ada nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 10 dan nomor 13. Nah, itu semuanya ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, dia 9 jumlahnya. Jadi nomor 1 2 3 4 5 7, kemudian 9, 10 dan 13. Nah, itu semuanya adalah manis bulat. Nah, sekarang yang manis lonjong itu jumlahnya 3. Kita lihat yang manis lonjong itu berarti alelnya A besar dengan B kecil. Nanti A besar dan B kecil kita cari di tabel ini. A besar dan B kecil nomor berapa aja? Ada nomor 6 ya, nomor 6, kemudian ada nomor 8 dan ada nomor 14. Nah, ini jumlahnya 3 semuanya. Kemudian ada yang asam bulat. Asam bulat berarti dia kebalikannya dari alel yang A besar tadi, berarti dia A kecil. Kita cari yang A kecil B besar. Nah, kita cari nomor berapa dia di tabel? Berarti nomor ini ya, nomor 11, kemudian nomor 12 ya, dan nomor 15. Nanti 11, 12 dan 15. Kemudian asam lonjong. Berarti asam lonjong ini yang genotipnya itu adalah homozigot resesif, kecil semuanya pada alelnya. Berarti adalah dia nomor 16. Nah, itulah dia hasil dari rasio fenotip dari hukum Mendel 2 atau persilangan di hibrida, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemudian rasio genotipnya. Nah, kalau rasio genotip ini kita lihatnya dari alelnya sendiri. Dari alelnya yang tidak ada kesamaan itu berarti kita bikin 1. Jadi kalau ada kesamaan berarti kita bikin 4 ya. Kita lihat yang heterozigot itu semuanya ada 4. Nah, ini Ustazah bikin dia ada 4. Kemudian yang A besar itu ada 1. Kemudian nanti A besar B besar B kecil ada 2. Nah, ini dia. Kemudian yang nomor 6 juga ada A besar B kecil ada 1. Nah, total keseluruhannya sampai terakhir nanti yang A kecil B kecil itu jumlahnya 1. Dia kalau kita bandingkan, dia perbandingannya 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, total semuanya ini nanti ada 16. Nah, ini adalah pijakan kita nanti untuk mempelajari penyimpangan hukum Mendel ya, atau penyimpangan semu hukum Mendel. Nanti kita berangkatnya dari sini. Kalau udah paham yang sini,
yang persilangan di hibrid ini, insya Allah kita bisa memahami tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, itu saja dulu ya. Nanti selanjutnya baru kita bahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.